Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Paradiba, dia, Paradimus, dan Danina akan mempresentasikan terkait merger dan akuisisi antara PT Excel Pemilu Pratama Tbk dan PT Axis Telekom Indonesia menjadi PT XL Axiata. Selanjutnya yang pertama akan saya jelaskan terkait perusahaan sebelum merger. Yang pertama dari PT Excel Pemilu Pratama Tbk. PT Excel Pemilu Pratama Tbk merupakan salah satu penyedia layanan telekomunikasi terbuka di Indonesia dan merupakan perusahaan swasta pertama yang menyediakan layanan telepon seluler di Indonesia. PT Excel Pemilu Pratama Tbk didirikan pada 6 Oktober 1989 dengan nama PT Geraha Metropolitan Lestari dan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1996. Pada September 2005, perusahaan melakukan penawaran saham perdanaannya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham TXCL. Berikut profil singkat terkait PT Excel Pemilu Pratama Tbk. Nama perusahaan merupakan PT Excel Pemilu Pratama Tbk Industri bergerak di bidang telekomunikasi. Tahun pendirian yaitu 1989 dengan layanan berfokus pada penyedia layanan telekomunikasi seluler termasuk layanan suara dan data bagi konsumen, perseorangan, dan bisnis. Dari segi jaringan, PT Excel Pemilu Pratama Tbk membangun infrastruktur jaringan telekomunikasi mencakup berbagai wilayah di Indonesia berupa teknologi seluler seperti 2G, 3G, dan 4G. Produk dari PT Excel Pemilu Pratama Tbk sendiri merupakan Excel Prabayar dan Excel Pascabayar. Pasar sasaran dari PT Excel Pemilu merupakan berfokus pada memperluas dan mempertahankan pasar di industri telekomunikasi Indonesia. Inovasi dan pengembangan dari PT Excel Pemilu sendiri berinovasi dan mengembangkan teknologi yang dapat meningkatkan pengalaman selanjutnya profil singkat dari PT Axis Telekom Indonesia. PT Axis Telekom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi seluler di Indonesia. PT Axis Telekom Indonesia didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Indonesia dan melakukan kegiatan usaha sebagai penyelenggara jasa telekomunikasi. Nama perusahaannya adalah PT Axis Telekom Indonesia yang bergerak di industri telekomunikasi dan telah pendirian pada tahun 2008. PT Axis Telekom Indonesia berfokus pada penyediaan layanan telekomunikasi seluler. Layanan yang ditawarkan mencakup layanan suara, SMS, dan data dengan menggunakan teknologi seluler termasuk 4G dan 5G. Produk dari PT Axis sendiri adalah Axis, Axis Pro, Axis Go, dan Axis Family. PT Axis membangun jaringan telekomunikasi yang mencakup sejumlah wilayah di Indonesia, meskipun mungkin tidak sebesar jaringan dari operator yang lebih besar. Pasar sasaran dari PT Axis adalah memenangkan pelanggan dengan penawaran layanan yang lebih. Selanjutnya, ada profil dari perusahaan setelah merger, yaitu PT Excel Axiata Tbk. Setelah melakukan merger dan akuisisi, PT Excel Axiata Tbk menjadi hasil penggabungan antara Excel Axiata dan PT Axis Telekom Indonesia. Merger ini menghasilkan Excel Axiata sebagai perusahaan surviving company, sementara PT Axis Telekom Indonesia melebur ke dalam Excel Axiata. Setelah penggabungan usaha ini, terjadi integrasi antara Excel dan Axis di segala bidang, termasuk jaringan, pelanggan, sistem tarik, dan sumber daya karyawan. Excel Axiata tetap berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya dan mengukuhkan posisinya sebagai salah satu operator terdepan di industri telekomunikasi Indonesia. PT Excel Axiata Tbk bergerak di industri telekomunikasi dan tidak hanya berfokus pada layanan telekomunikasi tetapi juga telah melibatkan diri dalam penyediaan layanan internet dan televisi maupun akuisisi melalui akuisisi Linknet, menawarkan berbagai layanan termasuk suara, SMS, internet, dan berbagai data untuk pelanggan, perorangan, dan bisnis. Jaringan sendiri, PT Excel Axiata Tbk memiliki jaringan telekomunikasi yang luas dan canggih, termasuk teknologi seluler 2G, 3G, dan 4G. PT Excel Axiata membidik berbagai segmen pasar dan dari pelanggan perorangan hingga pelanggan bisnis dengan berbagai penawaran paket dan layanan.
Baik, selanjutnya kita akan membahas latar belakang dan tujuan merger. Oke, di sini kita akan membahas latar belakang merger dari sisi PT Excel Axiata, yaitu pada tahun 2014, PT Excel Axiata menyetujui untuk melakukan merger dan akuisisi dengan PT Axis Telekom Indonesia dengan tujuan memperoleh spektrum tambahan pada frekuensi 1800 MHz. Keputusan ini diambil untuk memperluas jaringan data, mengingat frekuensi 1800 MHz dianggap sebagai sumber masa depan untuk layanan 4G. Hingga saat ini, XL telah berhasil memiliki jaringan LTE atau Long Term Evolution di 36 kota di seluruh Indonesia dan tentunya akan semakin digunakan lagi ke depannya. Nah, kemudian latar belakang major dari sisi Axis yaitu PT Axis Telekom Indonesia atau Axis menyetujui untuk melakukan akuisisi oleh PT XL Axiata karena sejak awal tahun 2013 pemegang saham Axis telah berhenti menyuntikkan dana yang mengakibatkan kesulitan finansial bagi Axis termasuk dalam pembayaran biaya hak penggunaan frekuensi. Selain itu, 17 juta pelanggan Axis juga berisiko kehilangan akses layanan mereka. Oleh karena itu, penyelamatan Axis secara tidak langsung juga bermakna menyelamatkan kepentingan pelanggan. Nah, tujuan merger sendiri yaitu pertama adalah peningkatan jumlah pelanggan XL dan memperbesar komunitas sama pengguna. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas layanan dan jaringan yang lebih baik. Ketiga, ketersediaan produk dan layanan customer service yang semakin luas di pasar. Keempat, meningkatkan keuntungan atau profitabilitas perusahaan untuk kedepannya. Baik, selanjutnya akan memasuki proses mergernya. Dari sisi pembayaran dilakukan, Axiata mengeluarkan kocek senilai 865 juta US dollar atau senilai kurang lebih 10,04 triliun rupiah. Dan sumber daya ini didapatkan 500 juta US dollar dari induk XL yaitu Axiata dan sisanya dari pinjaman bank asing dari UOB, Bank of Tokyo Mitsubishi, dan DBS. Kemudian 95% saham Axis dikuasai oleh XL Axiata setelah merger dan akuisisi. Dan dari 865 juta US dollar yang digunakan dalam akuisisi, 100 dolar US dibayar kepada Tele Global BV dan sisanya untuk membayar hutang dan kewajiban Axis, yaitu pada kreditur fasilitas Murabaha dan PT Huawei Tech Investment. Selanjutnya target dan acquiring-nya, XL Axiata sebagai surviving company dan PT Axis Telecom adalah perusahaan yang melebur. Saja ada tender offer. Di sini tidak dilakukan tender offer, tapi transaksi akuisisi saham Axis oleh XL sejumlah 6.086.821.376 lembar saham dengan nilai nominal Rp500 per lembar saham. Jadi di sini jumlah lembar saham sudah ditentukan harganya dan juga nominalnya berapa. Tetapi itu tidak merupakan total dari seluruh nilai akuisisinya. Oke, selanjutnya kondisi perusahaan setelah merger. Next. Nah, di sini untuk net profitability kita menggunakan analisis net profit margin, di mana net profit margin itu adalah laba rugi tahun berjalan dibagi dengan pendapatan kotor. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa laba bersih perusahaan sebelum merger, yaitu pada tahun 2011 sampai 2013 itu lebih baik daripada setelah merger. Bahkan pada tahun 2014, 2015, dan 2018 itu perusahaan Excel mengalami kerugian. Next. Jadi setelah merger, XL berhasil meningkatkan pangsa pasar dari 16,8% pada tahun 2013 menjadi 21,5% pada tahun 2020. XL juga berhasil meningkatkan jangkauan jaringan dari 21.000 BTS pada tahun 2013 menjadi 54.000 BTS pada tahun 2020. Dengan 82% diantaranya sudah mendukung teknologi 4G LTE. Kemudian Excel juga berhasil meningkatkan efisiensi operasional dengan mengintegrasikan jaringan dan sistem Excel dan Axis, sehingga menghemat biaya operasional sebesar 1,5 triliun per tahun. Nah, jadi kesimpulannya, kegiatan merger ini berhasil mencapai 3 dari 4 tujuan merger.
Sehingga dapat disimpulkan kegiatan merger ini cukup sukses dan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan perusahaan Excel yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Ini adalah referensi yang kita gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, tinggal ditaruh di Padlet aja, ntar kita jawab. Terima kasih.